Assalamualaikum. Hai, apa kabar anak soleh dan soleha? Ustazah doakan semoga kalian selalu sehat dan tetap sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita telah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan contoh mukjizat. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam mukjizat. Yang ketiga, siswa dapat memahami pengertian dan contoh karomah. Yang keempat, siswa dapat memahami pengertian dan contoh maunah. Dan yang kelima, siswa dapat memahami pengertian dan contoh irhas. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustazah mulai memaparkan materi, jangan lupa sambil menonton video, usahakan untuk menyimak buku paket maupun LKS yang ada. Mungkin pernah ada di antara kalian yang menyaksikan film adaptasi dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalaupun kira-kira ada yang belum pernah menontonnya, Ustazah harap kalian simak video berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat dan memberikan tanda-tanda kekuatannya kepada orang-orang yang Ia pilih. Tanda-tanda Allah Maha Kuat adalah Allah memberikan kekuatan kepada manusia yang dikehendakinya. Kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia antara lain mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang mukjizat. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Biasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang dipimpin. Nabi dan rasul menampakkan mukjizatnya hanya pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Misalnya untuk membela diri atau menjawab tantangan orang-orang kafir. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul dibagi menjadi dua macam, yaitu mukjizat hissiyah atau kauniyah dan mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat hissiyah atau kauniyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang oleh orang lain. Salah satu contohnya yaitu tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar dan memakan ular sihir buatan tukang sihir Fir'aun, seperti tayangan yang ada di video sebelumnya. Sedangkan mukjizat maknawiyah atau mukjizat akliyah ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang oleh orang lain. Mukjizat maknawiyah atau akliyah ini biasanya hanya dapat dimengerti dan dikenal oleh orang yang berpikiran sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus. Contohnya yaitu kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia di dunia pada segala masa.
Dan istimewanya kandungan Al-Quran ini hanya dapat dipahami oleh orang yang mau bersih akal dan hatinya. Sedangkan orang-orang yang hati dan pikirannya kotor tidak akan mampu mengambil hikmah dari kandungan Al-Quran. Na'udzubillah. Poin selanjutnya yaitu karomah. Menurut bahasa, karomah berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Sedangkan menurut istilah berarti keadaan luar biasa yang diberikan Allah kepada para walinya. Nah, wali ini ialah orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya yaitu kejadian yang dialami oleh Maryam binti Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa pengasuh Maryam adalah pamannya sendiri, yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Pada suatu ketika, Nabi Zakaria alaihissalam menemukan makanan setiap kali hadir di mihrab Maryam binti Imran. Peristiwa yang disaksikan Nabi Zakaria alaihissalam merupakan karomah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam binti Imran. Bahkan hal tersebut diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 37. Selanjutnya ma'unah. Ma'unah berarti pertolongan. Ma'unah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang dikehendakinya, baik kepada nabi, wali, maupun manusia biasa. Selain itu, ma'unah juga dapat diartikan sebagai pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Misalnya, seseorang yang selamat dari suatu kecelakaan atau penyakit berat, padahal menurut perhitungan logika ia seharusnya meninggal dunia. Selanjutnya, irhas. Irhas ialah kejadian luar biasa yang ada pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Contohnya yaitu peristiwa ajaib yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi dan dalam buayan ibunya Maryam. Peristiwa ajaib itu adalah beliau dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Pembicaraan Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi itu disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 29 sampai ayat 33. Nah, dari pemaparan materi sebelumnya dapat kita ketahui bahwa sebenarnya karomah, ma'unah, dan irhas adalah sama, yakni sama-sama sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Perbedaannya, kalau karomah dianugerahkan kepada wali, kalau ma'unah diberikan kepada siapapun dan bersifat umum untuk semua manusia. Sedangkan irhas dianugerahkan kepada calon nabi atau Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.